Salam Mrs. Movie Lovers. Kali ini Tim Bingsu ingin mereview film Based on a True Story. Film yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Without any further ado, check it out. Disclaimer, film ini berisi konten-konten sensitif ya guys. Jadi usahakan pasti nontonnya dengan hati dan perasaan yang positif. Scene diawali dengan seorang gadis berjalan dengan jiwa yang bersemangat menuju masa depannya di suatu universitas di mana ilmu-ilmu kaidah Islam diajarkan. Gadis itu menjawab pertanyaan dari mahasiswa laki-laki dengan lantangnya. Dosen pun bangga kepadanya. Di lain tempat, seorang gadis sedang menikmati waktu renangnya bersama teman-teman lakinya juga. Di kolam renang tersebut juga seorang gadis berjilbab yang berenang dengan santainya. Tiba-tiba seorang laki-laki yang ternyata anggota DPRD datang mengajak gadis berjilbab itu masuk ke dalam kamar yang udah dipesannya. Beberapa bulan pun terlewatkan. Gadis yang berjilbab itu bernama Kiran. Kiran pulang ke kampung ke rumah Mbak Ami. Dan para tetangga pun menggosipkan perubahan drastis dari Kiran. Sesampainya di rumah Mbak Ami, Kiran mendengar segerombolan bapak-bapak mengatai dan menasihati Mbak Ami. Kiran datang ke rumah dan memasukkan beberapa makanan yang dibawanya ke kulkas dan mengatakan, "Ya udah, pindah saja ke apartemenku, Mbak. Aku tuh nggak mau mereka yang so alim selalu menjelekkan nama baik Mbak." Mbak Ami yang terima keadaannya pun pasrah karena dia tidak bisa seperti Kiran. Mereka pun pergi makan bersama dan berlanjut happy-happy minum-minuman bareng. Dan parahnya, Kiran tetap memakai turban walaupun di bawahnya terbuka. Di malam harinya, Kiran membukakan pintu dan Pak Tomo datang membawakan minum yang memabukkan. Malam yang menggairahkan pun terjadi. Di tempat lain, sebelum Kiran kenal dengan Pak Tomo sebagai dosen, tim kajian kaidah Islam diganggu oleh segerombolan laki-laki. Laki-laki itu merobek nikob Kiran dan terjadilah pertengkaran. Pak Tomo datang dan mengular mereka. Grup kajian Islam mengatakan mereka menggunakan tempat itu untuk membahas tentang hukum-hukum Islam. Tapi segerombolan laki-laki tidak setuju dan mengatai grup Kiran kelompok radikal. Dan akhirnya Pak Tomo membuat kesepakatan untuk saat ini tempat ini tidak boleh dibuat apa-apa lagi. Mereka berlalu pergi. Kiran yang menjadi mahasiswa di universitas tersebut dinasihati oleh Pak Tomo. Tiba-tiba di kontrakan Kiran mendapatkan telepon video call dari orang tua Kiran. Mereka meminjam HP untuk menelpon Kiran. Kiran menangis sedih, rindu kepada orang tua mereka. Kiran merupakan seorang muslimah yang taat agama. Orang tua Kiran hidup pas-pasan di kampung. Bapaknya sakit-sakitan dan seorang pensiunan ASN. Kiran tinggal di tempat Mbak Ami. Karena dia tinggal di tempat maksiat, teman-teman kaidah Islamnya menyuruh dia pindah ke tempat yang lebih baik. Alasan Kiran memilih tempat Mbak Ami karena di sana murah. Lalu, ketua kajian Islam mengatakan bahwa Kiran diajak ta'aruf oleh pimpinan mereka. Kiran yang saat itu bingung harus menjawab apa. Dan seseorang memakai sorban melihatnya dari arah lain musola. Di pagi hari yang cerah, Kiran datang ke kampus dengan keadaan bingung. Karena acara ta'arufan, tiba-tiba dia menabrak Pak Tomo dan berkas-berkas pun berserakan. Pak Tomo yang perhatian melihat wajah pucat Kiran dan mentraktir Kiran makan bakso dan makan di tempat favorit Kiran. Pak Tomo lalu mengajak berdiskusi dan Kiran pun merasa berterima kasih kepada Pak Tomo. Sedangkan di kos-kosan Kiran menelpon ustadz yang mengajak ta'aruf tadi. Dia berkata belum siap jika harus menikah. Ustadz tersebut mengatakan kalau belum siap tidak apa-apa, kita bisa nikah siri dulu. Lalu aku akan mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu juga. Lalu Kiran pun dipanggil ke rumah ustadz tersebut untuk melakukan acara lamaran. Semua orang ada di sana.
Namun semuanya tidak sesuai kenyataan. Keluarga Ustadz menyuruh Kiran untuk diam, tapi Kiran menolak dan mengatakan bahwa Ustadz Darda telah menelpon saya sebelumnya. Karena Kiran merupakan seorang kritis, Kiran mengatakan semuanya secara jujur. Dan tiba-tiba Kiran disuruh pergi dari rumah Ustadz Darda. Saat tiba di kampus, dia dicegat oleh orang-orang dari kajian Islam itu. Mereka memojokkan Kiran karena memfitnah Ustadz mereka. Kiran yang merasa tidak memfitnah, Kiran pun melawan mereka dan mengelak. Tiba-tiba laki-laki datang dan Kiran pun lari. Di rumah Mbak Ami melihat berita bahwa Kiran telah memfitnah Ustadz Darda dan diumumkan di internet. Mbak Ami membawa pergi Kiran dan menunjukkan tempat yang aman untuk Kiran. Kiran berterima kasih kepada Mbak Ami karena telah menyelamatkan hidupnya. Di pagi hari di kamar Kiran, seorang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang memaksa masuk. Kiran pun menolak bertemu dengan laki-laki tersebut. Laki-laki itu menjelaskan kenapa dia bisa menjadi sekarang. Mereka membicarakan proposal yang dibuat Kiran dan disetujui untuk didanai. Namun, proposal tersebut dinamai atas Ustadz Darda. Kiran pun sedih mendengar hal itu. Lalu mereka melupakan masalah itu dan mereka asik membicarakan agama. Mereka pergi bersama ke perpustakaan, menikmati hari-hari mereka bersama, hingga Kiran pun bisa melupakan masalah mereka. Di pagi harinya, ada sekelompok orang berpakaian muslim menggeledah dan mencari Kiran. Tiba-tiba Darul datang dan menyelamatkan dan membawa kabur Kiran. Mereka membicarakan keburukan dari Ustadz Darda. Kabar fitnahan Kiran kepada Abu Darda sampai ke telinga orang tua Kiran di kampung. Kiran menjadi frustasi dan ayah Kiran mulai sakit-sakitan dan batuk dan menyuruh ibunya untuk tidak menyalahkan Kiran. Kiran adalah korban. Kiran tidak tahu semua ini. Lalu Kiran diajak menginap Darul di hotel murah. Darul memesan kamar untuk 5 hari. Darul pun merasa tidak nyaman dan mondar-mandir di depan kamar. Darul pun diganggu oleh mbak-mbak resepsionis. Kiran meminta maaf dan berterima kasih kepada Darul. Mereka pun melakukan adegan dewasa. Beberapa hari selanjutnya, Kiran menemui Darul di kosnya. Namun, Darul telah pindah ke tempat lain tanpa mengabari Kiran. Kiran mencari Darul ke semua tempat, termasuk ke kampusnya, dan melihat Darul menjadi ketua BEM. Ketika Darul melihat Kiran, Darul pun menghindari Kiran karena dia menyesal telah berbuat dosa. Dan Darul meninggalkan Kiran. Kiran pun kecewa karena Darul telah merebut kebahagiaannya. Kiran yang kecewa dan frustasi menjadi kehilangan arah dan bergabung ke mahasiswa-mahasiswa perokok atau mahasiswa mapala. Pak Tomo yang melihat Kiran seperti itu mengajak Kiran untuk hubungan dewasa. Beberapa bulan berlalu, Kiran ditemui Mbak Ami di kontrakan dan Mbak Ami melihat Kiran membawa kamera berbentuk korek api. Mbak Ami menasihati Kiran untuk hati-hati dengan klienmu karena mereka semua pejabat-pejabat tinggi. Lalu Kiran mendapatkan pesan dari Pak Tomo tentang klien barunya. Dia mendatangi kliennya dengan memakai turban. Tiba-tiba saat ingin memulai adegan dewasa, Kiran dipukuli oleh klien tersebut. Scene kembali ke Kiran dahulu. Kiran yang mulai hilang kepercayaannya kepada Tuhannya bergaul dengan orang-orang mapala. Dia memulai merokok dan mengajak tantangan, yaitu pergi naik gunung bersama salah satu temannya, yaitu bernama Hudan. Saat sampai tiba di gunung, Kiran menantang petir dan naik ke atas batu dengan mengacungkan 2 tangannya. Dan Kiran menantang Tuhan. Kiran merasa tidak terima. Kenapa Tuhan tidak adil kepadaku? Kenapa dia tidak adil kepada hidupnya? Lalu Hudan menarik Kiran agar tidak tersambar petir. Kiran pergi meninggalkan Hudan dengan secari kertas. Scene kembali ke Kiran yang dipukuli oleh klien. Kiran bangun dan sadar setelah selesai melakukan hubungan dengan pegawai tersebut. Dan dia menyadari satu hal, yaitu klien tersebut telah mengetahui kamera yang dibawa Kiran. Kiran buru-buru pergi pulang dan mendownload rekaman yang telah mereka lakukan.
Tiba-tiba Pak Tomo datang dan menjelaskan tentang klien tersebut. Pak Tomo pun ditelepon oleh klien tadi dan mengatakan bahwa Kiran telah merekam file rekaman di laptop. Lalu Kiran melarikan diri dari kejaran Pak Tomo. Kiran pergi ke rumah Mbak Ami dan Mbak Ami pun menolong Kiran. Kiran ingin mengungkapkan semua kejadian kejahatan busuk dari tokoh-tokoh pemuka agama dan mengunggah file tersebut di internet. Lalu Mbak Ami pun ingin ikut membantu Kiran. Saat mereka sudah siap untuk pergi, tiba-tiba Mbak Ami meminta USB yang Kiran bawa. Tanpa sepengetahuan Kiran ditangkap oleh seseorang misterius. Kiran dibawa dan Kiran dipasang di tempat duduk dengan listrik tegangan tinggi. Kiran disiksa dan dipukuli. Setelah Kiran tidak berdaya, Kiran dibawa pergi. Namun karena Kiran punya kekuatan besar, dia mengambil pisau dan membunuh satu persatu laki-laki tersebut. Setelah Kiran bisa menyelamatkan diri, dia pergi ke rumah Mbak Ami. Dia melihat dari jauh Mbak Ami telah meninggal. Kiran mengingat kejadian di mana ayahnya wafat. Dia menangis dan sangat kecewa. Kiran pergi menuju rumah jenazah dan mengambil kembali USB-nya. Beberapa hari berlalu, Kiran tinggal di sebuah warung. Dan tiba-tiba, dia melihat Pak Tomo turun dari bus. Kiran ketakutan dan pamit kepada pemilik warung untuk pergi sejauh mungkin. Kiran tertangkap oleh Pak Tomo. Kiran melarikan diri ke bukit dan Pak Tomo menjelaskan semua kejadian terjadi atas kliennya. Pak Tomo pun mengeluarkan pisau dan ingin membunuh Kiran. Mereka berdua jatuh ke jurang. Kiran jatuh bertuburuk batu dan kakinya patah. Tiba-tiba bayangan ayahnya datang dan menasihati Kiran. Kiran menangis sedih. Tiba-tiba tim SAR datang dan menyelamatkan Kiran. Ternyata tim SAR-nya adalah Hudan. Hudan menyelamatkan Kiran dan membawanya ke rumah sakit. Setelah sadar, Kiran melihat TV. Ternyata jamaah Darda telah ditangkap. Namun Mas Alim tetap ada di TV, yaitu kliennya tersebut. 3 bulan berlalu, berita di TV menginfokan bahwa Mas Alim atau klien yang memukuli Kiran tadi menjadi pejabat yang dinantikan oleh semua masyarakat Islam. Kiran muncul menjadi wanita alim yang kembali hijrah ke jalan Tuhannya dan mengungkapkan kejadian yang menjijikan ke show Mas Alim tersebut. Lalu scene pun berakhir. Nah, gimana nih Besti ceritanya? Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching, Besti.